Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin menceritakan mengenai kisah atau sejarah dari Kabupaten Demak dan juga asal-usul kenapa dinamakan Demak. Bagaimana kisah sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Kabupaten Demak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Demak. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di barat, Kabupaten Jepara di utara, Kabupaten Kudus di timur, Kabupaten Grobogan di tenggara, serta Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di sebelah barat. Ada dua versi mengenai asal-usul nama Demak. Versi pertama menyebutkan bahwa kata Demak berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu Damak, yang berarti anugerah. Bumi Bintoro saat itu oleh Prabu Kertabumi Brawijaya kelima dianugerahkan kepada putranya, yaitu Raden Patah, atas bumi bekas hutan Gelagahwangi. Dasar etimologisnya adalah Kitab Kekawin Ramayana yang berbunyi Wineh Demak Kapo Yoto Karamanyo. Berasal dari bahasa Arab dumu yang berarti air mata. Hal ini diibaratkan sebagai kesusahpayaan para muslim dan mubalik dalam menyiarkan dan mengembangkan agama Islam saat itu. Sehingga para mubalik dan juru dakwah harus banyak prihatin, tekun dan selalu menangis atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dan perlindungan serta kekuatan. Adapun versi kedua dari asal-usul nama Demak menyebutkan bahwa kata Demak itu adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu Dima, yang artinya adalah rawa. Hal ini mengingat tanah di Demak adalah tanah bekas rawa alias tanah lumpur. Bahkan sampai sekarang jika musim hujan di daerah Demak seringkali digenangi air, dan pada musim kemarau tanahnya banyak yang retak. Maklumlah karena tanahnya tanah bekas rawa alias tanah lumpur. Karena tanah Demak adalah tanah labil, maka jalan raya yang dibangun gampang rusak. Oleh karena itu, jalan raya di Demak menggunakan beton. Dalam sejarahnya, letak Demak cukup menguntungkan bagi kegiatan perdagangan maupun pertanian kala itu. Hal ini disebabkan karena selat yang ada di depannya cukup lebar, sehingga perahu dari Semarang yang akan menuju Rembang dapat berlayar dengan bebas melalui Demak. Namun, setelah abad ke-17, Selat Muria tidak dapat dipakai lagi sepanjang tahun karena pendangkalan. Tanggal 28 Maret 1503 Masehi ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Demak. Hal ini merujuk pada peristiwa penobatan Raden Patah menjadi Sultan Demak Bintoro yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 12 Mulud tahun 1425 Saka, yang jika dikonversikan menjadi 28 Maret 1503 Masehi. Dalam babat Tanah Jawa, tempat yang bernama Demak berawal dari Raden Patah diperintahkan oleh gurunya, yaitu Sunan Ampel, agar merantau ke barat dan bermukim di sebuah tempat yang terlindung hutan atau tanaman Gelagahwangi. Letaknya berada di muara Sungai Tuntang yang sumbernya berada di lereng Gunung Merbabu atau Rawapening. Setelah hutan Gelagahwangi ditebang dan didirikan tetrukan atau pemukiman, baru muncul nama Bintoro yang berasal dari kata Betoro atau Bukit Suci bagi penganut agama Hindu. Pada kawasan yang berada di sekitar muara Sungai Tuntang, bukit sucinya adalah Gunung Betoro atau Prawoto yang sekarang masuk daerah Kabupaten Pati. Dalam sejarahnya, Demak merupakan kesultanan ketiga di Nusantara atau keempat di Asia Tenggara.
Ibu kotanya adalah Demak yang sekaligus digunakan sebagai pusat pemerintahan dan pusat penyebaran agama Islam yang diprakarsai oleh para wali atau wali songo. Ketika orang Portugis datang ke Nusantara, Majapahit yang agung sudah tidak ada lagi. Menurut catatan pada tahun 1515 Masehi, Kesultanan Demak Bintoro sudah memiliki wilayah yang luas dari kawasan induknya ke barat hingga Cirebon. Pengaruh Demak terus meluas hingga meliputi Aceh yang dipelopori oleh Syekh Maulana Ishaq, ayah Sunan Giri. Kemudian Palembang, Jambi, Bangka yang dipelopori Adipati Aryo Damar, ayah tiri Raden Patah yang berkedudukan di Palembang. Dan beberapa daerah di Kalimantan Selatan, Kota Waringin, Kalimantan Tengah, dan juga daerah lainnya. Menurut Hikayat Banjar, diceritakan bahwa masyarakat Banjar dahulu yang mengislamkan adalah penghulu Demak Bintoro, dan yang pertama kali diislamkan adalah Pangeran Natas Angin yang kelak dimakamkan di komplek pemakaman Masjid Agung Demak. Di daerah Nusa Tenggara Barat, perkembangan agama Islam dipelopori oleh Ki Ageng Prapen dan Sayyid Ali Murtoko, adik kandung Sunan Ampel yang berkedudukan di Bima. Pada masa Kesultanan Demak diperintah oleh Sultan Trenggono, wilayah Nusantara benar-benar dapat dipersatukan kembali. Terlebih lagi dengan adanya Fathahilah, putra mahkota Sultan Samudra Pasai yang menjadi menantu Raden Patah. Dialah yang berhasil mengusir orang-orang Portugis dari kota Banten dan berhasil menyatukan kerajaan Pasundan yang sudah rapuh. Dengan demikian, seluruh pantai utara Jawa Barat sampai penarukan Jawa Timur pada rentang waktu 1525 hingga 1526 Masehi dikuasai oleh Kesultanan Demak Bintoro. Sementara itu, Kediri takluk pada tahun 1527 Masehi yang berturut-turut kemudian diikuti oleh kawasan yang ada di pedalaman. Sampai akhirnya Blambangan yang letaknya berada di pojok tenggara Jawa Timur menyerah tahun 1546. Disinilah Sultan Trenggono gugur di medan pertempuran ketika berhadapan dengan Prabu Udoro atau Brawijaya ke-7. Ia kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto. Setelah Sultan Trenggono mengantar Demak ke Masajaya, keturunan sultan tersebut silih berganti berkuasa hingga munculnya Kesultanan Pajang. Masjid Agung Demak sebagai lambang kekuasaan bercorak Islam adalah sisi tak terpisahkan dari Kesultanan Demak Bintoro. Kegiatan Wali Songo yang berpusat di masjid itu, di sanalah tempat ke-9 wali bertukar pikiran tentang soal keagamaan. Masjid Demak didirikan oleh Wali Songo secara bersama-sama. Babad Demak menunjukkan bahwa masjid ini didirikan pada tahun 1399 Saka atau 1477 Masehi, yang ditandai oleh Candra Sengkala Lawang Trus Gunaning Janma. Sedangkan pada gambar bulus yang berada di mihrab masjid ini terdapat lambang tahun Saka 1401 yang menunjukkan bahwa masjid ini berdiri pada tahun 1479. Pada awalnya, Masjid Agung Demak menjadi pusat kegiatan kerajaan Islam pertama di Jawa. Bangunan ini juga dijadikan markas para wali untuk mengadakan sekaten. Pada upacara sekaten, dibunyikanlah gamelan dan rebana di depan serambi masjid, sehingga masyarakat berduyun-duyun menggurumuti dan memenuhi depan gapura. Lalu, para wali mengadakan semacam pengajian akbar, hingga rakyat pun secara sukarela dituntun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cepatnya kota Demak berkembang menjadi pusat perniagaan dan lalu lintas serta pusat kegiatan pengislaman tidak lepas dari andil Masjid Agung Demak.
Dari sinilah para wali dan raja dari Kesultanan Demak mengadakan perluasan kekuasaan yang dibarengi oleh kegiatan dakwah Islam ke seluruh Jawa. Nah, seperti itu ya awal mula Kota Demak atau kini menjadi Kabupaten Demak, serta peran pentingnya dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan juga menyebar ke seluruh Nusantara. Sekian ringkasan singkat mengenai sejarah awal dari Demak. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah sejarah maupun cerita rakyat, dongeng ataupun legenda yang tersedia di channel YouTube Borin Vlog ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.